Bung Karno, sapaan akrabnya, adalah seorang pemimpin yang karismatik. Namun saat kejadian biadab pada tanggal 30 September tahun 1965, cahaya kepemimpinan Soekarno mulai meredup. Apalagi setelah dikeluarkannya surat Supersmar, kiprah Bung Karno mulai menghilang. Beliau pun dijadikan tahanan politik dan tidak dapat lagi mengenal dunia luar hingga akhir hidupnya. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus tahun 1965. Sebelumnya, Soekarno telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Profesor Dr. Velinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi Soekarno menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Soekarno bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yasso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Mahar Marjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal TNI Dr. Rubiono Kertopati. Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun. Tanggal 21 Juni tahun 1970 jam 3.50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 7 insinyur Soekarno meninggal dunia. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya. Sebelum Soekarno meninggal, beliau pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Mungkin akhir kisah Soekarno tak semanis cita-citanya untuk Indonesia. Namun dalam perjalanannya Soekarno banyak mengukir sejarah untuk dijadikan pembelajaran, semangat juang dan cinta NKRI. Berbagai penghargaan banyak beliau raih baik di negeri sendiri maupun di negara lain, salah satunya adalah penghargaan bintang kelas 1 The Order of the Supreme Companions of Our Tambo yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana yang semuanya dilapisi emas. Soekarno mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju serta telah menjadi inspirasi bagi rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari apartheid. Acara penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di kantor Kepresidenan Union Buildings di Pretoria dan dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri yang mewakili ayahnya dalam menerima penghargaan. Penghargaan lainnya adalah Lenin Peace Prize 1960 dan Philippine Legion of Honor Chief Commander, tanggal 3 Februari tahun 1951. Semoga sahabat mendapatkan manfaat dari video singkat ini. Admin berharap sahabat terus mendukung Roda Sejarah Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Salam Roda Sejarah.